Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep pengelolaan data di matematika SD. Jadi materi pengelolaan data di matematika SD ini masih sangat sederhana. Yang dipelajari hanya berkisar pada data-data tunggal yang kemudian dicari rata-ratanya, dicari modusnya, dan dicari mediannya. Nah, nanti apa median dan modus itu nanti mungkin akan kita bahas di sini. Baik, yang pertama kita pahami dulu pengertian tentang data. Nah, data pada pengertiannya merupakan suatu keterangan yang berbentuk angka atau tulisan yang dapat diteliti, dianalisis, kemudian disimpulkan. Nah, jadi data itu tidak selamanya berbentuk angka ya. Bisa juga berbentuk tulisan. Nah, yang pada definisi yang terbaru sekarang, data itu juga termasuk gambar-gambar juga termasuk ke dalam data ya. Nah, karena bisa dianalisis. Kemudian data itu diperoleh melalui pengukuran dan pengamatan. Nah, jelas ya, kalau datanya berupa angka berarti dihasilkan dari pengukuran. Bisa juga melalui pengamatan, namun pengamatan menggunakan alat observasi. Nah, kemudian data juga bisa berupa angka kuantitatif maupun kualitas kuantitatif. Nah, kualitas di sini, nah angka kuantitatif sudah jelas lah ya. Angka itu seperti ya dari bilangan gitu, dari bilangan bulat maupun bilangan pecahan atau bilangan desimal. Nah, tapi kalau yang kualitas kuantitatif ini dapat banyak bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, dokumen, dan sebagainya. Nah, data yang berupa angka misalnya ya jelas tadi 130 cm, 125 cm, dan seterusnya. Data yang berupa kualitas misalnya kelompok buah busuk, sedang, dan segar. Nah, itu salah satu contoh lainnya ya, itu dalam hal buah. Nah, bisa jadi dalam kualitatif lainnya gambar yang cerah, redup, atau gambar yang gelap. Nah, bisa seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan data. Berikutnya adalah tentang pengelompokan data. Nah, data bisa dikelompokkan berdasarkan kesamaan jenis yang dibatasi oleh ukuran tertentu. Nah, berikut ini contohnya. Ada pendataan penduduk yang berumur di bawah 30 tahun di Kelurahan A. Nah, ada umur yang 12, 11, 13, ada umur 4 tahun, ada umur 20, 24, dan seterusnya sampai umur 21. Nah, data tersebut bisa dikelompokkan ke dalam tabel. Nah, jadi dikelompokkan dalam tabel, misalnya sensus tersebut ingin mengelompokkan per 10 tahun. Nah, 0 sampai 10 tahun dalam kelompok sendiri, 10 sampai 20 tahun kelompok sendiri, 20 sampai 30 tahun kelompok sendiri. Misalnya yang ini untuk anak-anak gitu. Ini remaja, usia remaja, yang ini usia dewasa ya. Nah, 0 sampai 10 tahun di sini ada 3, yaitu yang berumur 4 tahun, yang berumur 9 tahun, dan berumur 7 tahun. Nah, yang 10 ada 7. 10 sampai 20 ada 7. Nah, yaitu yang 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Pak, kenapa yang 20 nggak masuk? Nah, biasanya kalau dalam data berkelompok seperti ini, yang di ujung ini menyatakan tidak sama dengan ya. Jadi yang ini kalau di sini kan 0 ini termasuk ya. Tapi kalau di ujung sini ini nilai yang 10 ini tidak termasuk, artinya yang di bawah 10 yang dimasukkan. Nah, makanya dimulai di sini dimulai dari 10. Ini contoh pengelompokan yang angka di ujungnya ini nggak masuk. Tapi ada juga contoh pengelompokan misalnya 0 sampai 9. Terus sini 10 sampai 19. Di sini 20 sampai 30 atau 29 gitu. Nah, ada juga yang seperti ini. Kalau misalnya data di sini tidak sama dengan di sini, artinya yang 9 juga masuk. Nah, yang ini juga kan karena 19 tidak sama dengan 20, berarti yang data 19 masuk di sini. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita temukan dalam kelompokan, ini 10 dan ini juga 10, berarti yang di sini yang kurang dari 10.
Nah, seperti itu ya. Ini contoh pengelompokan data. Terus kemudian ada penyajian data. Penyajian data itu ada beberapa hal. Nah, tapi yang dikenal di matematika SD hanya dua hal ini, yaitu yang pertama tadi tabel, terus kemudian yang kedua diagram. Nah, diagram sendiri pun ada banyak ya. Tapi yang ditampilkan di misalnya di ujian nasional atau di buku-buku paket matematika SD ya baik ya cuman diagram batang, diagram lingkaran, terus diagram garis. Nah, cuman ada tiga hal ini. Sebenarnya ada banyak lagi diagram ya. Nah, tapi yang dikenal ini. Nah, terus kemudian penyajian datanya. Jika ingin mengelompokkan data dalam bentuk diagram lingkaran, nah kalau misalnya diagram batang ini kan ya mudah ya. Tadi kan kita sudah punya tabelnya ya, antara 0 sampai 10 tahun 3, 7, 8 ya. Total data ada 18. Nah, jadi kalau mau buat diagram batangnya berarti ada 3 batang nanti karena ada 3 kelompok di situ. Yang pertama kelompok 0 sampai 10 tahun yaitu berjumlah 3, kelompok 10 sampai 20 tahun berjumlah 7, dan kelompok 20 sampai 30 tahun ada 8 ya. Tapi di sini tabelnya kayaknya salah nih datanya. Bentar saya cek dulu ya. Ya, ini yang benar ya. Jadi datanya ada 30, terus yang 10 sampai 20 ada 7, yang 20 sampai 30 ada 8. Nah, kemudian data lingkarannya seperti ini. Data garisnya dulu kita lihat ya. Yang 0 sampai 10 tahun 3, 10 sampai 20 tahun 7, 20 sampai 30 tahun 8. Nah, sedangkan diagram lingkaran, kita tahu bahwa dalam satu lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Kalau persennya adalah 100%, ya kan? Nah, oleh karena itu masing-masing nilai ini kita bagi per porsi totalnya dikalikan 100%. Di sini kan data totalnya ada 18 ya. Nah, sedangkan yang untuk umur 0 sampai 10 tahun kan ada 3, berarti 3 per 18 dikali dengan 100%. Nah, kalau kita pakai kalkulator 3 dibagi 18 dikali 100% ya. Dikali 100, 16,67%. Kalau dibulatkan jadi 17%. Nah, terus kemudian sudutnya bagaimana? Nah, kita kan ini kan kalau untuk membuat batas-batasnya kita perlu tahu sudutnya berapa ya kan, biar bisa kita menggambarnya menggunakan busur. Nah, jadi sama ya, tadi kita datanya berapa, 3 kan dibagi dengan 18, terus kemudian dikali dengan 360 karena dalam satu lingkaran ada 360 derajat, berarti ininya adalah 60 derajat. Nah, jadi kalau kita mau gambarnya berarti gunakan busur, kita garis dulu yang ini, terus kita cari sudut sebesar 60 derajat lalu kita garis. Nah, dapatlah dia porsi datanya untuk 0 sampai 10 tahun. Terus kemudian yang ini 20 sampai 30, 44% ini didapat dari 8 dibagi 18 karena datanya tadi ada 8 ya, ini ada 8. Totalnya ada 18, 8 dibagi 18 terus dikali dengan 100%, sehingga dapatlah kita datanya 44%. Nah, terus kemudian berapa besar sudutnya, kita bagi aja 8 bagi 18 dikali dengan 160 derajat. Nah, hampir 180 derajat ya kan. Nah, itu caranya untuk membuat diagram lingkaran. Nah, ini kenapa diajarkan di matematika SD? Karena sebenarnya siswa di SD juga sudah belajar tentang sudut ya. Di materi sebelumnya sudah kita bahas tentang sudut. Nah, jadi karena mereka sudah belajar tentang sudut, sehingga mereka bisa mencari bagaimana hasil dari masing-masing daerah ini. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya tadi ya. Jika kita mengelompokkan data berupa diagram lingkaran, kita harus mengetahui dulu atau mengubah jumlah dalam bentuk persentase. Nah, setelah itu baru menentukan luas lingkaran. Perlu diingat lingkaran itu 360 derajat.
Contoh data 0 sampai 10 tahun tadi 3 orang, sehingga persentasenya ada 16,67%. Kalau dibulatkan itu menjadi 17 tadi ya. Sorry, ini kenapa nggak berubah ya? 17%. Nah, kemudian dalam derajat itu datanya ada 3/18 dikali 360, 60 derajat. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan bahas tentang rata-rata, median, dan modus. Nah, mean atau rata-rata dalam bahasa Indonesianya itu adalah jumlah semua data yang ada dibagi dengan banyak data yang tersedia. Nah, itu yang dinamakan rata-rata. Terus kemudian median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diuraikan sesuai dengan letak urutan besar bilangan. Jika banyak data genap, maka data tengahnya adalah jumlah dari dua bilangan yang nilai tengahnya dibagi dua. Kemudian jika banyak data ganjil, maka tengahnya adalah nilai yang terletak di tengah-tengah urutan data. Nah, jadi kalau untuk mencari median itu kita perlu mengurutkan dulu datanya. Nah, bisa diurutkan dari besar ke kecil, bisa dari kecil ke besar. Nah, itu apakah hasilnya sama? Ya, sama. Mau diurutkan dari besar ke kecil atau kecil ke besar, hasilnya nanti sama. Nah, nanti kita akan coba ya. Terus kemudian modus adalah nilai dari sekumpulan data yang paling sering muncul. Nah, jadi di mana itu data yang paling banyak frekuensinya, itulah dia disebut modus. Kita bahas satu-satu. Pertama kita akan bahas rata-rata. Nah, tadi kan kita sudah punya data ya di sini. Ini ada data umur. Terus kemudian kita cari rata-ratanya, di mana rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Pertama kita ambil dulu datanya. Ini kita kalau mau hitung, karena saya menggunakan laptop ya, saya langsung saja pakai rumus. Sekalian Anda belajar menggunakan Excel ya. Oke, saya paste di sini. Nggak kelihatan ya nilainya karena pakai huruf putih mungkin. Ini datanya. Nah, di Excel kan kita bisa menggunakan rumus ya. Namun pertama kita harus jadikan ini masing-masing nilainya ke dalam satu-satu sel ya. Di sini kalau di Excel kita pakai fitur ini aja, delete, menggunakan koma, finish. Oke, nah sekarang datanya sudah dibagi semua. Saya bisa bagi langsung ini. Kita cari paste transform. Ini dia kayaknya. Iya. Nah, datanya ada ini, terus kita kemudian cari rata-ratanya. Kalau di Excel ya rata-ratanya tinggal langsung average ya. Average ini sampai sini. 16,778 ini rata-rata. Nah, tapi kalau misalnya kita hitung manual, kita bisa jumlahkan dulu 16,77 kan tadi. Kita jumlahkan dulu sama dengan 12 tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, ini anggaplah kita pakai cara seperti manual ya, seperti siswa. Jadi ditambahkan dulu. Oke, setelah ditambahkan hasilnya didapatlah 302. Terus kemudian ini datanya kan ada 18 data tadi ya. Nah, jadi rata-rata itu sama dengan 302 ini kita bagi dengan 18. Nah, jadi rata-ratanya adalah 16,777. Nah, jadi kita tulis aja di hasil di slide-nya. Total datanya adalah 302 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 16,778 ya. Atau kalau kita bulatkan
dia menjadi 17 tahun. Nah, karena umurnya tadi rata-rata adalah tidak berkoma ya, jadi kita bulatkan saja rata-rata umur di kelurahan tersebut adalah 17 tahun. Nah, terus kemudian untuk mencari median kita harus urutkan dulu dari data yang terbesar ke terkecil. Nah, kalau cara manual ya diurutkan sendirilah ya. Nah, tapi karena ini saya sudah pakai Excel, jadi saya langsung aja urutkan menggunakan Excel. Oke, ini 12 ketinggalan nih, karena dia besar sendiri mungkin. Saya hapus saja 12. Oke, nah jadi ini sudah diurutkan. Nah, sekarang ini karena ada 18 data, berarti kita bagi ya, dua bagian. Nah, karena ada 18 data, berarti ada 9 data di atas ya. Ini data yang di atas. Misalnya kita kasih warna lain. Ya, ini data yang di bawah. Nah, jadi masing-masing ini ada 9 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sesuai dengan instruksinya tadi, kalau misalnya jika banyak data genap, nah karena 18 itu adalah bilangan genap, maka nilai tengahnya adalah jumlah dari dua bilangan nilai tengah yang dibagi dua. Nah, jadi ini 17 tambah 18 dibagi 2. Berarti dapatlah hasilnya 17,5. Nah, jadi kita tuliskan di sini. Oh iya, kita tuliskan dulu urutannya ya. Urutannya adalah ini 4, 7, 9 dan seterusnya. Ini kita kesini dulu transpose. Oke, saya copy lagi. Oke, sudah. Nah, urutannya adalah ini ya kan. Terus kemudian itu tadi sehingga ya mediannya adalah ini tadi 17 ditambah dengan 18 dibagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 17,5. Oke, ini mediannya. Terus kemudian modus yang sering muncul di sini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari datanya di sini 4 ini kan cuma satu kali, 7 juga satu kali, yang lain juga satu kali nih. Yang 2 kali ada nggak ya? Ada, 21 2 kali. Terus 24 juga 2 kali. Nah, karena di sini ada 2 nilai yang muncul 2 kali, yang 3 kali nggak ada, berarti modusnya ada 2 hal, yaitu tadi 21 dan 24. Nah, jadi modusnya adalah karena modus kan nilai yang sering muncul ya, yang sering muncul karena ada 2 nilai yang sering muncul, yaitu 21 dan 24, 21 dan 24. Maka kita tuliskan dua-duanya. Tapi kalau misalnya ada satu nilai misalnya yang 3 kali muncul, yang 2 kali muncul nggak ditulis lagi, karena yang paling banyak adalah 2 frekuensinya. Jadi seperti itu mencari nilai modus. Oke, terus kemudian ini tugas ya, nanti Anda kerjakan di rumah masing-masing. Nah, terus nanti jawabannya ditulis di komentar di YouTube ini ya. Nah, jadi nanti tuliskan namanya siapa, terus soal nomor 1 jawabannya rata-ratanya berapa, itu mediannya berapa, modusnya berapa. Nah, semakin lengkap jawabannya semakin bagus. Baik, sekian saja materi untuk hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.